Ya ini tadi seperti yang saya ceritakan, beli yang nggak diputuskan jadi diputuskan karena melihat orang lain. Kemudian cenderung menyimpang nih, yang tadinya misalnya beli apa jadi beli apa misalnya gitu kan ya. Kalau misalnya niatnya itu tadinya ibu ini mau beli mainan buat anaknya itu yang kecil-kecil aja, karena mungkin budgetnya misalnya yang kecil aja. Halo Mbak Rini, kedengaran nggak suaranya? Halo, halo, jelas ya? Suaranya jelas ya? Oke, jelas ya? Oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Coba Mbak Rini mungkin jaringannya nih. Oke, saya lanjut ya. Nah, mungkin si ibu sama si anak gitu kan ya. Apa namanya, tadinya ibu ini mungkin mau memberikan hadiah yang kecil saja. Tapi ternyata anaknya maunya cinta yang besar gitu kan. Nah, jadi tidak sesuai nih, menyimpang dari rencana sebelumnya. Niatnya beli yang kecil, jadi beli yang gede. Mungkin teman-teman sering ya kayak gitu, bener nggak? Ya kan? Nah, mungkin si cewek ini tadinya kalau kita janjian sama pacar gitu ya, ternyata sih cuma beli baju satu gitu kan. Tapi janjian sama pacar mumpung ditraktir gitu kan, ya deh beli dua aja deh nggak apa-apa. Nah, mungkin aja nih, ya kan? Ini menyimpang. Dan makin besar satu kelompok, makin besar kecenderungan hal tersebut mungkin terjadi. Benar sekali. Wah, kalau jalan-jalannya nih sama teman-teman, apalagi teman-teman yang ini ya, seumuran, seangkatan, atau mungkin satu geng gitu kan, waduh makin banyak makin rame, udah deh, teman makan apa ikut, teman beli apa ikut, teman kemana ikut, jadi ikut-ikut aja, ya enggak. Jadi ini sering banget terjadi sama kita. Dulu mungkin kita harus kecil sama orang tua kita, mungkin saat kita remaja jalan-jalan sama teman-teman sebaya kita, atau mungkin pada saat kita sudah dewasa jalan sama pacar kita juga seperti itu. Ini semakin besar biasanya pasti akan ada saja perilaku-perilaku orang lain yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan gitu. Jadi penting banget untuk membahas peranan kelompok di dalam perilaku konsumen. Artinya bahwa ketika orang itu berbelanja uh, sendiri dan atau berdua itu ternyata berbeda loh perilakunya seperti itu. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, klasifikasi kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan isi atau fungsi, yaitu untuk siapa dan apa kelompok itu diciptakan. Ya. Halo, suaranya jelas ya? Oke, jadi yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Kalau yang ini, itu misalnya yang pertama ya, itu berdasarkan fungsi untuk siapa dan untuk kelompok apa tersebut didirikan. Jadi begini teman-teman. Contoh yang pertama adalah asosiasi marga Huang. Kalau di Indonesia itu ya teman-teman, kayak semacam untuk etnis Tionghoa gitu ya, mereka kebanyakan ada marga. Nah, marga itu mereka biasa berkumpul nih dari berbagai penjuru Indonesia gitu ya. Ada yang dari apa Makassar, mungkin dari Manado, mungkin dari Medan, mungkin dari Palembang, banyak sekali. Mereka berkumpul kemudian membuat satu perkumpulan organisasi marga Huang gitu kan. Jadi kelompok ini didedikasikan, dibuat bagi keluarga Fang, keluarga maksudnya masyarakat Indonesia bermarga Fang, kemudian mereka bisa saling mensupport satu sama lain. Contohnya, biasanya tahu saya ya, seperti ini itu adalah contohnya ada keluarga Fang kan mungkin tidak semuanya berasal dari keluarga orang kaya. Nah, ada juga mungkin yang biasa-biasa saja, ada juga mungkin kurang mampu. Nah, jadi mungkin di sini organisasi ini diciptakan supaya bagi yang mungkin sudah dermawan, berada, membantu sesama keluarga warga Fang juga, tapi yang tidak mampu, jadi mungkin disekolahkan atau mungkin di apa namanya diberikan sumbangan dan sebagainya. Ini tujuannya. Jadi suatu kelompok itu dibuat untuk pasti ada tujuannya, fungsinya buat siapa, dan didirikannya itu untuk apa sih kelompok itu punya tujuan. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bikin kelompok gitu kan terus nggak ada tujuannya gitu,
ngapain gitu, nggak jelas ya, nggak seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah saya bikin ini komunitas ya. Ini adalah satu community masyarakat Indonesia para researcher. Researcher itu adalah para ilmuwan, bukan ilmuwan, para peneliti. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia itu kita ada yang dengan penelitian ya. Banyak. Penelitian itu macam-macam teman-teman. Nggak cuma bioteknologi dalam arti pengembangan mungkin makhluk hidup, kemudian pengembangan makanan, minuman, tidak. Tapi banyak teman-teman. Ekonomi, perilaku konsumen, diteliti juga. Nah, sekarang ini ya teman-teman, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia sudah banyak melakukan penelitian dan mereka membentuk satu komunitas. Jadi ketika mereka membutuhkan informasi, mereka akan saling sharing satu sama lain. Nah, mungkin sharing, oh iya, kamu tahu nggak sih perkembangan zaman sekarang ini ya, untuk teknologi, misalnya gitu, itu membahas mengenai teknik. Untuk teknologi pengangkutan batu bara sudah tidak perlu lagi pakai traktor loh. Oh ya, masa? Iya, soalnya sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa batu bara itu lebih baik kalau diangkatnya pakai misal pakai alat apa gitu kan. Nah jadi ketika ada satu informasi baru, mereka akan cenderung memberitahukan kepada teman-teman di kelompok mereka dulu. Kenapa? Karena teman-teman di kelompok mereka mengerti, mereka juga sudah biasa melakukan penelitian, mereka juga melakukan penelitian di bidang yang sama seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini saya taruh gambar, itu adalah ya. Ini saya taruh gambar adalah eh, komunitas pemuda Hindu Indonesia. Jadi memang ini pakaiannya nggak Hindu banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman agama Hindu mungkin lebih ngerti pakaiannya. Ini tapi saya dapetinnya sih seperti itu katanya. Jadi ini komunitas pemuda Hindu Indonesia. Nah biasanya nih kalau yang bersifat keagamaan seperti ini juga sama. Mereka itu membentuk ini didasarkan pada ya satu keyakinan. Kemudian untuk apa kelompok tersebut didirikan? Nah, ya untuk mungkin seperti lebih mendalami lagi mengenai keyakinan tersebut, ya kan? Nah, mungkin juga supaya lebih menjaga silaturahmi juga ya satu sama lain. Jadi mungkin suatu bikin acara kerohanian dan sebagainya, atau mungkin merayakan hari besar hari raya agama agama Hindunya itu lebih dirayakan besar-besaran dan diadakan oleh para pemuda Hindu Indonesia ini seperti itu ya. Jadi intinya yang pertama, klasifikasi kelompok itu berdasarkan fungsi. Buat siapa sih kelompok ini dibuat dan untuk apa dan tujuannya apa gitu. Jelas ya teman-teman. Nah kemudian berdasarkan tingkat keterlibatan individu. Jadi di sini ada yang namanya kelompok primer. Nah kelompok primer adalah hubungan interpersonal dengan tatap muka dan intensitas serta interaksi yang tinggi. Nah jadi kalau di sini itu ada kelompok primer sama kelompok sekunder nih teman-teman ya. Kalau kelompok primer itu lebih kepada kayak semacam keluarga. Keluarga kali ya. Ini saya pasang fotonya Tom Cruise nih teman-teman. Kalau teman-teman ingat. Ini Tom Cruise, ini ada Katie Holmes sama Suri. Suri Cruise. Suri Cruise itu anaknya dari Katie Holmes sama Tom Cruise gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu keluarga yang mereka lagi jalan-jalan bareng. Ya mungkin bisa juga jalan-jalan, shopping bersama, makan bersama. Itu pun sudah satu kelompok. Nah, mereka bertatapan mereka secara intensif tentunya setiap hari, mungkin kan, dan interaksinya cukup tinggi. Ya mereka mungkin makan, ya mereka jalan-jalan, artinya melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Seperti itu. Ini adalah kelompok primer. Nah kemudian kelompok primer yang kedua, ini tadi mungkin ini jalan-jalan, ini makan. Nah mereka makan bersama lain, satu meja, berbagi makanan bersama, ya kan. Kemudian mereka juga menikmatinya bersama-sama sampai selesai. Ini berbeda-beda. Ininya hubungan interpersonal ini lebih bersifat akrab. Akrab dalam arti mungkin bisa dimulai dari keluarga kita dulu. Ya mungkin keluarga kita di di sekeliling kita, entah itu ayah, ibu, atau mungkin nenek, atau mungkin kakek, adik, kakak, mungkin juga sepupu, bisa semuanya. Seperti itu. Jelas ya? Suaranya jelas ya mudah-mudahan. Tapi nggak ada respon sama sekali nih dia tadi nih. Biasanya teman-teman ada komen-komen. Kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyakan ya. Oke, saya lanjut ya.
Kemudian yang seterusnya itu adalah kelompok sekunder, yaitu hubungan antara anggota relatif formal dan tidak intim. Kenapa nggak intim? Ya berarti dia tidak terlalu dekat secara mungkin secara lahiriah, bukan keluarga kandung, atau dia mereka juga mungkin bukan apa ya, bukan saudara jauh juga bukan. Bagi contohnya partai politik. Ini teman-teman kalau lihat di sini ya, saya pasang foto partai politik Golkar. Ada Abu Rizal Bakri gitu ya. Saya bukannya pro Abu Rizal Bakri terus nyuruh teman-teman pilih Golkar enggak ya. Ini no intention sama sekali dalam hal perekomendasian gitu ya teman-teman ya. Enggak ada. Saya cuma pasang foto yang sekiranya cepat bisa saya ambil dan saya bisa jadikan contoh aja gitu. Ada mukanya. Iya, betul sekali Mbak Iis, mertuanya Nia Rahmadani ya. Oke. Jadi kalau untuk anggota legislatif ini, maksudnya anggota apa partai seperti ini, mereka punya tujuan yang sama tentunya, ya dong. Mereka itu mungkin saling mendukung satu sama lain, tetapi mereka itu tidak, mereka relatif formal. Mereka hanya membicarakan masalah partai. Mereka tidak akan membahas dong, misalnya di rumahnya mereka ngapain aja, mereka akan berlibur kemana, atau mereka akan melakukan apa saja di rumah bersama siapa. Mereka nggak akan ini. Lapindo ya, iya betul sekali Mbak Aris, benar-benar. Saya nggak tahu sih itu kasus Lapindo sudah selesai apa belum ya Mbak Aris ya. Mudah-mudahan sih bisa diselesaikan secepat mungkin ya. Ini nggak suka-suka sudah lama banget, kasihan. Kemudian artinya bahwa di sini kalau gimana hubungannya intim nggak? Tingkat keintim intim tingkat intim dan tidak intim itu bisa dilihat daripada kedekatan. Jadi biasanya sih kalau yang namanya anggota DPR atau mungkin partai, mereka hanya sebatas pekerjaan saja ya. Biasanya tidak terlalu intim seperti mungkin keluarga atau mungkin tidak seperti kayak besanan gitu kali ya. Nah, jadi tidak intim. Dan di sini kalau saya lihat gitu ya, ada yang namanya ini perserikatan dokter. Nah, yang kedua itu adalah foto perserikatan dokter. Ini kalau perserikatan dokter bagaimana? Ya tentu saja hanya membicarakan mengenai masalah kedokteran, hanya membicarakan mengenai masalah penyakit-penyakit pasien yang bisa di-sharing saling pengalamannya dan sebagainya. Tapi kira-kira apa betul sekali Ikatan Dokter Indonesia ya Mbak Arik ya, Mbak Arik tahu berarti ya. Nah, jadi IDI ini mereka satu sama lain saling tolong menolong, misalnya membantu memproses apa sih itu recovery wajahnya Prita yang disiram air keras sama suaminya. Ingat ya deh, teman-teman lihat ya kalau misalnya lihat sempat kasusnya tuh kasihan banget, tapi sekarang sudah apa alhamdulillah ditangani dokter dan sudah mendingan gitu ya. Ada juga yang punya tangan seperti pohon, ini mereka bekerja sama saling tolong menolong nih si IDI ini gitu ya, mereka untuk menyembuhkan pasien-pasien yang mungkin nggak tahu mesti berobat kemana, bagaimana cara mengatasinya karena penyakitnya unik gitu kan. Nah, jadi mereka formal hanya membicarakan mengenai pekerjaan dan tidak intim. Kemudian yang ketiga adalah perserikatan buruh nih gitu kan ya, apa nih, naikkan upah tahun 2014 sebesar 50% gitu ya. Aduh kalau sampai naik sih mudah-mudahan gitu ya. Migran care, nah itu dia Mbak Arik, saya sih berharap banget gitu ya bahwa di sini perserikatan pekerja kita itu sekarang melakukan demo yang positif ya, bukan yang negatif ya, saling saling apa sama menyakiti satu sama lain jangan, tapi lebih kepada menunjukkan suara, kemudian berani bersuara dan didengar, semoga ya mudah-mudahan kita meningkatkan taraf hidup apa namanya masyarakat Indonesia juga ya gitu. Ini nggak cuma yang ada di Indonesia loh teman-teman, yang di Taiwan juga ya, mudah-mudahan gitu kan. Semoga apa namanya pengurusan untuk apa namanya pekerja di Taiwan itu dipermudah gitu kan, tidak susah, kemudian bisa saja taraf juga ditingkatkan, mudah-mudahan banget ya. Nah tapi artinya apa, untuk para peserta buruh ini mereka tidak intim karena mereka belum tentu mengenal satu sama lain. Mereka datang ke dalam satu acara demo ya pada hari itu saja, kemudian pada saat sudah itu ya balik ke kehidupan masing-masing, itu fleksibel banget ya gitu. Jadi berdasarkan tingkat keterlibatan individu itu ada dua, yang pertama ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Intinya sih hanya lebih kepada keakrabannya saja,